Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih saya sajikan deretan VGA kencang harga di bawah Rp500.000. Dan saya akan berusaha terus membuat konten di channel ini biar kata tubuh lagi nggak stabil ya, nggak fit. Ya biasa sih, penyesuaian di bulan puasa. Sebelum dilanjutkan, bantu channel saya melambung tinggi dengan cara subscribe, like, bunyikan lonceng, dan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Sejatinya cari VGA di rank harga segini, apalagi bekas ya, itu nggak mudah bro, beneran. Saya pun nggak jamin barangnya mudah didapatkan, tapi saya usahakan link yang saya berikan barangnya masih ready, alias belum sold out. Dan ingat juga ya, kalau mencari VGA kencang di rentang harga segini, kalian wajib pakai power supply yang berkualitas. Karena rata-rata butuh power tambahan, walaupun ada satu VGA yang bisa dipakai dengan PSU kaleng kerupuk. Selebihnya sih wajib pakai power supply yang seperti saya bilang di awal. Saya juga usahakan VGA di dalam video ini masih disupport driver terbaru. Ya nggak baru-baru banget sih ya, minimal nggak jadul-jadul banget. Makanya AMD Radeon seri HD 6000 walaupun kenceng atau di bawahnya itu di skip ya. Begitupun juga VGA Nvidia. AMD Radeon HD 7870 2GB DDR5 256 bit. Harga Rp400.000. VGA yang masuk segmen performa pada masanya ini sekarang bekasnya murah banget. Wajar juga sih ya, GPU tipe ini nongol di tahun 2012 yang lalu. Jatuhnya umur VGA ini udah 12 tahun. Wow, tua bangke. Tapi biar kata tua, VGA ini juga masih tergolong gagah di sebagian game. Walaupun saya pribadi belum nyobanya hingga saat ini. Dulu sih pernah ya, cuma nggak kepikiran buat bikin konten. Secara kemampuan GPU VGA ini di atas Nvidia GTX 950 ataupun AMD Radeon RX 560. Dan pastinya kalian udah sering lihat juga uji coba dua VGA yang saya sebutin ini. Masih cukup oke main game di resolusi 1080p tahun 2024 ini. Sayangnya fitur di AMD Radeon HD 7870 ini mulai ketinggalan. Ya walaupun mendukung DirectX 12 tapi fitur levelnya hanya di 11.1. Dan ini bakal jadi kendala ketika memainkan game yang wajib DirectX 12 dengan fitur level di atasnya. Ya contohnya Asif Valhalla ya, nggak bakal bisa running lagi di VGA 1 ini. Nah untuk rekomendasi layar buat bermain game di VGA ini hanya di 900p. Daya power supply minimal adalah 450W dengan konektor 2x6 pin dan TDP 175W. Boros? Wajar, namanya juga kelas performa pada masanya. Nvidia GTX 660 OM 1,5GB DDR5 192 bit. Harga Rp400.000. VGA yang satu ini dikhususkan dijual untuk PC build up ya. Harga bekasnya udah cukup murah. Secara usia GPU juga samaan dengan Radeon HD 7870, tapi secara performa masih di bawahnya. Dan gak nyangka banget kalau versi OM ini lebih tinggi kemampuannya dibandingkan versi yang pada umumnya. Yap, lebih unggul nih kalau dibandingkan RX 560, tapi di bawah setingkat GTX 950. Cukup menjanjikan juga sih ya, toh harganya tergolong murah. Dan kalau dibandingkan AMD Radeon HD 7870 ini bedanya tipis banget. Secara fitur, Nvidia GTX 660 ini kalah dikit nih kalau dibandingkan HD 7870. Yang mana walaupun udah support DirectX 12, fitur levelnya hanya di 11.0. Ya samaan sih ya dengan Nvidia GTX 700 series. So beberapa game nggak bisa running di VGA 1 ini. Salah satunya God of War. Ini nggak bisa running lagi ya. Nah untuk dukungan driver sendiri masih lebih baik HD 7870 ya kalau dibandingkan GTX 660. Nvidia sendiri udah menghentikan dukungan driver GPU ini akhir tahun 2021 yang lalu. Sedangkan AMD ini di pertengahan tahun 2022. Rekomendasi layar samaan sih ya dengan HD 7870 yaitu 900p. Untuk daya power supply minimal hanya 300W dengan konektor 1x6 pin dan TDP 130W. Lebih irit dikit Nvidia GTX 660 OM nih dibandingkan HD 7870. Tapi performa dan juga dukungan driver masih mending AMD. Kalian pilih mana? Intel bos. Nggak nyambung.
AMD Radeon HD 7850 2GB DDR5 256 bit, harga Rp450.000. Yang pertama kita bahas adalah kakaknya dan sekarang adiknya. Tapi kok lebih mahal adiknya ya dibandingkan kakak kandungnya? Ya suka-suka yang jual ya, karena harga bekas ini nggak mengikat. Padahal secara kemampuan GPU ya jelas kalah telak. Bahkan HD 7850 ini jauh di bawah HD 7870 untuk kemampuan gamingnya. Tapi ya udahlah ya, masuk dalam list karena harganya di bawah Rp500.000. Secara performa HD 7850 ini lebih baik dikit nih dibandingkan Nvidia GTX 650 Ti Boost. Sayangnya kalau dilihat harga bekasnya GTX 650 Ti Boost ini jauh lebih mahal ya dibandingkan HD 7850. Bahkan dibandingkan 7870 pun masih mahalan 650 Ti Boost. Tapi HD 7850 ini bisa membantai Nvidia GTX 750 Ti ataupun AMD Radeon RX 550 untuk kemampuan gaming secara keseluruhan. Fitur-fitur yang ada di HD 7850 ini pun samaan ya dengan HD 7870. So rasanya nggak perlu saya jelasin lagi nih. Nah untuk rekomendasi layar buat gaming biar kata di bawah HD 7870 ternyata sama aja. Yap, masih cukup oke dimainkan di resolusi 900p. Untuk kebutuhan power supply sendiri samaan dengan Nvidia GTX 660, yang mana hanya butuh power supply 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 130 watt. Hayo, pilih AMD atau Nvidia? Intel bos. Nggak usah bikin emosi dong, ini kan bulan puasa. Aduh. Nvidia GTX 650 Ti 1GB DDR5 128 bit, harga Rp425.000. Makin kesini harganya makin aneh. Kenapa aneh? Karena Vega 1 ini masuk kelas mid range, jelasnya masih di bawah kelas performa. Tapi nggak tahu ya apa alasan penjual PD jual Vega ini lebih mahal dibandingkan yang punya kemampuan lebih baik pastinya. GPU tipe ini juga tahun keluarnya samaan dengan 3 Vega sebelumnya, yaitu di tahun 2012 yang lalu. Secara fitur sendiri juga ya samaan ya dengan saudara tuanya yaitu Nvidia GTX 660 OM. Tapi kalau kemampuan jelas jauh di bawah GTX 660 OM, jauh banget. Bahkan masih jauh di bawah AMD Radeon HD 7850. Harusnya udah sadar diri dong. Tapi ini apa ya? Ngerasa gimana gitu. Tapi lagi-lagi ya suka-suka yang jual dong. Situ mau maksa ya nggak bisa. Nah fitur-fitur dari Vega ini pun samaan dengan Nvidia GTX 650 OM pastinya. Lawong seangkatan, udah pasti cuma beda kemampuan doang. Tapi biar kata jauh di bawah 3 GPU sebelumnya, rekomendasi layar buat bermain game di Vega ini masih di 900p. Untuk daya power supply minimal adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 110 watt. Nah mungkin karena lebih irit listrik ya dibandingkan 2 GPU sebelumnya, jadi merasa layak untuk dijual mahal. Kalau saya mah mending Nvidia GTX 650 OM ya, atau malah sekalian HD 7870. Intel bos. Masih nggak nyambung, saya mundur nih jadi konten kreator. Lah, kumat lagi nih nyakin lama nih. Nvidia GTX 745 4GB DDR3 128 bit, harga Rp400.000. Akhirnya ada juga nih versi yang lebih baru dibandingkan 4 GPU sebelumnya. Yap, Nvidia GTX 745 ini nongol di awal tahun 2014 yang lalu. Dan tipe ini pun nggak dijual secara umum, karena samaan dengan GTX 660 OM, ini dikhususkan untuk PC build up. Secara kemampuan sendiri, Nvidia GTX 745 ini jauh di bawah GTX 650 Ti. Apalagi dibandingkan 3 GPU sebelumnya, udah pasti bukan lawan sebanding. Tapi ada kelebihan tersendiri nih khusus untuk tipe ini. Apa coba? Ayo, jawab. Gak mau jawab juga? Yaudah saya jawab sendiri nih. Kelebihan Vega ini adalah dukungan driver yang hingga saat video ini dibikin masih disupport sama Nvidia. Nah lo, cakem gak nih Vega? Kalau fitur sih samaan ya dengan GTX 600 series, yang mana biar kata support DirectX 12 tapi fitur levelnya masih di 11.0. Karena performa yang paling bawah di video kali ini, hal yang wajar kalau Vega ini rekomendasi layarnya hanya di 1366 x 768p. So VRAM gede bukan jaminan ya kalau Vega-nya bakal lebih baik lagi kemampuannya.
Nah, untuk daya power supply minimal hanya 250 watt non-pin power dan TDP-nya hanya 55 watt. Mungkin hal inilah ya yang bikin VGA ini jadi berasa mahal dibandingkan 4 VGA sebelumnya. Pastinya dukungan driver terbaru masih ada, VRAM yang cukup besar dan irit daya jadi nilai tambah buat VGA 1 ini. Dari kelima VGA yang saya share di video kali ini, sudah jelas dan barang jualan. Barang tentu kalau AMD Radeon HD 7870 adalah juaranya. Memang sih ya, boros dibandingkan yang lainnya. Wajar juga sih kalau dilihat kemampuan gamingnya. Tapi kalau kalian ngincer VGA di bawah 500.000 dengan kemampuan gaming dan irit listrik, maka Nvidia GTX 745 ini masih layak untuk dibeli. Ya, tinggal kalian mikir yang mana yang lebih baik atau yang ready di pasaran. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming kenceng di bawah 500.000 rupiah. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.